Perkenalkan, nama saya Iko Mangkorana Tawaisnawa, biasa dipanggil Karuna. Saya dari kelas 11 B3, nomor absen 15. Baik, perkenalkan nama saya Madi Santika Budiswari, saya absen 24, saya dari kelas 11 B3. Ini perkenalkan, nama saya Gede Agastya Dimantarya, absen 3 dari kelas 11 B3. Perkenalkan, nama saya Raditya Andaksuma dari kelas 11 B3, nomor absen 35. Perasaan saya untuk interview kali ini sih biasa aja ya, karena ini buat tugas dari Ibu Dia. Perasaan saya, sebenarnya saya pengen pulang sih. Perasaan saya pada saat di interview ini males ya, pengen tidur aja di kasur. Perasaan saya mengikuti interview kali ini agak grogi karena ini merupakan interview pertama kali saya. Ya, itu saja. Siap? Siap. 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 Yaitu yang pertama ada Code, karena saya tertarik dalam dunia coding dan saya juga lumayan suka dengan materi algoritma karena algoritma dan Code berkaitan. Yang kedua itu algoritma pemrograman. Materi ini cukup mudah karena materi ini menurut saya seru untuk dipelajari sehingga cepat mengerti. Selanjutnya ada topologi jaringan. Materi ini cukup sulit karena materi ini banyak terdapat komponen penghubung topologi tersebut. Selanjutnya ada dampak informatika. Menurut saya ini sulit karena materi ini lumayan meluas dan sangat banyak. Yang terakhir ada sistem komputer. Walaupun materi ini dalam materi dasar, cuman untuk menghafal software, hardware, dan brainware itu sangat sulit. Yang paling mudah sampai yang sulit ya, kalau menurut saya pertama itu sistem komputer. Karena sistem komputer ini merupakan materi dasar dari pelajaran informatika. Lalu ada dampak-dampak informatika, itu karena mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ini topologi jaringan itu lumayan sulit. Ya, karena topologi jaringan memiliki banyak materi ya. Nah, lalu ada algoritma pemrograman. Itu menurut saya sulit karena materi ini sangat mendetail dan tidak boleh keliru. Lalu yang terakhir ada pseudocode. Itu karena pseudocode full coding. Topologi jaringan, materi ini mudah karena beragam bentuk topologi yang lumayan bervariatif membuat materi ini menjadi gampang. Algoritma pemrograman lumayan mudah karena kita harus menyusun langkah-langkah suatu proses. Selanjutnya sistem komputer lumayan sulit karena materi ini banyak komponen dari beberapa subbab yang sulit untuk dihafal. Selanjutnya pseudocode susah karena pseudocode terkesan ribet dan susah dipelajari jika tidak ditulis dengan rapi. Materi informatika yang paling mudah pertama menurut saya itu dampak informatika. Karena menurut saya materi ini itu sangat mudah dihafal dan sering ada di kehidupan sehari-hari sehingga gampang untuk diketahui. Yang kedua adalah sistem komputer. Materi menurut alasannya saya karena materi ini cukup mudah karena pengetahuan dasar tentang komputer ada di sini sehingga mempelajari itu pun harusnya gampang ya. Yang ketiga adalah algoritma pemrograman. Menurut saya, kenapa saya memilih algoritma pemrograman sebagai yang ketiga? Karena materi ini lumayan sulit ya, karena banyak sekali peraturan untuk membuat algoritma. Seperti misalnya harus pas dan tidak boleh keliru. Selanjutnya adalah pseudocode. Alasan saya karena umumnya pseudocode itu menggunakan bahasa Inggris dan itu saya juga kurang terlalu bisa bahasa Inggris sehingga saya agak sulit mengetahui tentang pseudocode. Dan yang terakhir topologi jaringan. Karena materi ini sangat banyak sekali bentuknya dan sangat banyak sekali untuk mempelajarinya. Yang pertama dari kelebihan, kekurangan dan juga bahkan bentuknya. Materi informatika yang paling menarik sampai dengan yang paling membosankan. Menurut saya, yang paling menarik itu ada algoritma pemrograman. Saya sangat menyukai materi algoritma pemrograman karena materi ini sangat memerlukan logika untuk memecahkan suatu permasalahan atau proses kegiatan tertentu. Untuk yang paling membosankan yaitu dampak-dampak informatika.
Materi ini sangat membosankan karena dampak tersebut sudah terlalu banyak ditemukan di media ataupun di dunia nyata. Yang paling menarik itu pseudocode. Walaupun materi ini menurut saya paling sulit, namun saya sangat tertarik untuk mempelajarinya karena codingnya seru aja sih. Lalu yang membosankan itu topologi jaringan. Materi ini tuh membosankan ya, karena banyak banget materi yang dipelajari. Bentuk-bentuk seperti topologi cincin, topologi bintang, pohon, banyak lah. Materi topologi jaringan memiliki banyak bentuk sehingga menarik untuk dipelajari. Selanjutnya, sistem komputer. Materi ini sangat membosankan untuk memahami dalam hardware dan software. Butuh waktu yang lama. Materi yang menarik menurut saya itu adalah sistem komputer. Saya sangat tertarik terhadap sistem komputer karena bisa mempelajari tentang komponen-komponen software yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti mouse, monitor, CPU, dan lain-lain. Dan yang paling saya membosankan menurut saya adalah pseudocode karena ya males gitu ya, cuma mempelajari pseudocode agak susah untuk mencari kode-kodenya sendiri itu. Materi informatika yang paling aplikatif sampai dengan yang hanya konseptual saja. Menurut saya, materinya yaitu yang paling aplikatif adalah algoritma pemrograman. Materi algoritma pemrograman menurut saya paling aplikatif karena langkah-langkah untuk mencapai suatu proses kegiatan sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ingin berangkat ke sekolah. Pertama-tama kita bangun dari tempat tidur, lanjut merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, pakai seragam, berdoa, dan berangkat sekolah. Materi ini memiliki konsep dasar yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, pseudocode. Materi ini tergolong konseptual menurut saya karena walaupun pseudocode berkaitan dengan algoritma, Tapi materi ini lebih pada ke materi konsep dan kode-kode dalam sistem komputer. Sehingga itu pseudocode lebih pada ke menghafal pada kode-kode itu dan tidak ada sama sekali diedit atau apa. Gambar rumah informatika. Setiap elemen tidak digambar dengan simbol yang sama karena adanya variasi dalam penyajian setiap simbol dan juga adanya kecenderungan desain yang berbeda. Namun pada umumnya, simbol yang digunakan dalam bidang informatika memakai simbol dan icon yang sudah menjadi standar. Namun yang paling penting di dalam setiap desain komunikasi grafis yang perlu diperhatikan adalah tujuan utamanya berupa penyampaian informasi secara jelas dan efektif, sehingga meski ada banyak perbedaan di dalam simbol yang digunakan, namun yang paling penting adalah gambar tersebut dapat dengan tepat dan jelas menjelaskan setiap aspek dan desain sesuai dengan konteks yang dimaksud. Oke, jika fondasi sebuah rumah tidak kokoh atau bahkan dibangun tanpa fondasi, ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu bangunan jadi tidak stabil. Fondasi itu kalau nggak kokoh itu dapat membuat struktur bangunan menjadi tidak stabil, ya pasti. Ini dapat menyebabkan retak-retak pada dinding, lantai yang tidak rata, atau bahkan runtuhnya bangunan secara keseluruhan ya. Sama seperti bangunan, jika berpikir komputasional tidak kuat, beberapa kemungkinan yang dapat terjadi itu adalah performa yang buruk. Berpikir komputasional yang tidak kuat dapat menyebabkan program atau perangkat lunak berjalan secara lambat atau tidak efisien. Hal ini dapat mengakibatkan kinerja yang buruk atau waktu pemrosesan yang lama. jika pilar-pilar pengetahuan memiliki fondasi yang kokoh tetapi tidak diimplementasikan menjadi karya berguna, maka pengetahuan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks yang relevan. Meskipun memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, penting pengaplikasian pengetahuan tersebut menjadi tindakan yang nyata dan berguna adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Sebelum saya menjelaskan mengenai keterkaitan teknologi informasi komunikasi dan karya komputasional, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai karya komputasional. Karya komputasional adalah sebuah hasil dari proses computational thinking
Contohnya adalah sebuah software pemrograman. Proses ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknik ilmu komputer, sehingga karya komputasional tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya perangkat DK. Sebagaimana kita ketahui, teknik ilmu komputer ini terdiri dari user atau firmware, perangkat keras atau hardware, dan juga perangkat lunak atau software. Sehingga jika ada salah satu yang hilang, itu sudah pasti tidak akan bisa untuk mewujudkan suatu karya komputasional. Sekian. Terima kasih sudah mengundang saya di interview kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan hopefully untuk kedepannya interviewnya lebih bagus lagi. Dan bye-bye. Baik, terima kasih sudah mengundang saya dalam interview ini. Saya pulang dulu ya. Sekian dari interview saya. Terima kasih. Saya lanjut tidur. Baik, sekian interview saya. Baik, sekian interview saya kali ini. Saya mohon maaf apabila selama interview kali ini saya agak gugup ataupun ada perkataan yang salah. Dan juga saya terima kasih karena telah mengundang saya untuk mengikuti interview ini. Saya sangat berterima kasih.この気持ちを僕に叫ばせてよ